Halo buat semua para follower Creative Trader dan ngaturduit.id. Pada video ini saya akan mereview project nyimpen duit setelah berjalan 1 tahun. Saya akan mereview hasil dari project nyimpen duit yang kami mulai di awal bulan November tahun 2022 lalu. Bagi beberapa dari Anda kemungkinan sudah masih ingat, tapi bagi yang belum, jadi singkatnya 1 tahun yang lalu kami memutuskan untuk mencoba proyek nyimpen duit, di mana saya mengalokasikan uang sebesar 100 juta. Saya belikan saham-saham unggulan 1 tahun yang lalu, saham-saham menarik seperti BCA, BRI, dan 8 saham lainnya. Saya beli 10 saham, dan sejak awal November lalu saya mengatakan saya akan hold semua saham itu selama 1 tahun untuk dilihat hasilnya seperti apa. Apakah nyimpen duit di saham itu untung atau rugi? Kalau untung berapa persen, kalau rugi berapa persen. Juga udah termasuk dividen yang didapat dan lain-lain. Jadi pada video ini setelah 1 tahun, sekarang ini di awal bulan November 2023, saya akan tunjukkan hasilnya kepada Anda dan kesimpulan apa, pembelajaran apa yang bisa kami dapat. Seperti itu. Jadi singkat cerita, tahun lalu kami launching ngaturduit.id dan kami ini fokusnya ngaturduit.id fokusnya dalam pengelolaan keuangan, mengelola uang yang ada di tangan Anda. Jadi bukan investasi. Tapi investasi adalah bagian kecil atau satu kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh mayoritas orang dalam fase tertentu dalam finansial mereka, bukan di fase awal tapi di fase-fase akhir seseorang butuh investasi. Cuma karena investasi itu istilah yang sudah sangat overrated, semua disebut investasi, beli uang palsu, beli selfie, ngeliatin lilin semua disebut investasi, beli janda bolong disebut investasi. Jadi kami merasa butuh mengganti istilah investasi menjadi istilah yang lebih tepat, lebih sesuai kebutuhan. Istilahnya adalah nyimpen duit dan muterin duit. Muterin duit sama seperti berbisnis, di mana butuh effort, butuh pengetahuan, butuh keahlian, butuh waktu, butuh pembelajaran, sama seperti orang trading atau berinvestasi saham, di mana banyak hal dilakukan untuk memperoleh kesuksesan. Itu adalah muterin duit. Tapi ada fungsi lain adalah nyimpan duit, di mana fokusnya adalah kita punya uang lebih, kita cari tempat buat kita simpan. Itu yang saya lakukan. Saya simpan uang, waktu itu saya alokasikan uang sebesar kurang lebih 700 juta untuk nyimpan di beberapa tempat dan gak diapa-apain lagi. Untuk lihat hasilnya apa. Salah satunya di saham. Seperti itu. Jadi intinya nyimpen duit itu beda sama trading, beda sama investasi pada umumnya. Dimana nyimpen duit itu aman, syaratnya aman dan risikonya sangat terukur. Kayak nyimpen di deposito, nyimpen di reksadana, itu yang kami coba. Juga memberikan rasa tenang ketika menyimpan. Jadi syarat nyimpen duit sama kayak Anda nyimpen duit di bank, Anda tenang. Nyimpen duit di instrumen lain juga harusnya yang nyimpen bisa merasa tenang, damai. Tapi juga nyimpen duit diharapkan memberikan imbal hasil lebih besar dari tabungan. Kalau nggak lebih besar ya nyimpennya di tabungan aja tentunya. Juga nyimpan duit juga harus tidak mengurangi produktivitas. Kalau trading, invest itu butuh effort. Kadang-kadang produktivitas kerjaan kita terganggu, terbengkalai karena sibuk investasi di saham, uang palsu, tanah, properti, dan lain seringkali membutuhkan effort sehingga mengurangi produktivitas. Nyimpan duit itu nggak boleh mengganggu produktivitas. Jadi apa yang saya lakukan, karena pada 1 tahun lalu pun saya nggak tahu tempat nyimpan duit yang menarik di mana, yang bagus di mana. Akhirnya saya coba hampir semua pilihan yang ada pada saat itu. Saya nyimpan duit di deposito, nyimpan duit di tabungan, nyimpan duit di reksadana, berbagai jenis reksadana, nyimpan duit di peer-to-peer lending, juga salah satunya saya coba nyimpan duit di saham. Walaupun saya pribadi menggunakan saham sebagai sarana muterin duit, bukan nyimpan. Tapi saya mau cek, kalau orang di luar sana mau nyimpan duit di saham, beli saham muda itu tunggu 1 tahun, kira-kira cuan atau enggak. Itulah yang kami lakukan.
Jadi syaratnya adalah salah satu contohnya ini kami nyimpan duit di tabungan. Buat pembanding nih, saya nyimpan duit di tabungan di akhir bulan Oktober 2022 lalu, saya nyimpan uang 100 juta di tabungan di Bank Jago. Itu waktu itu udah saya sharing 1 tahun yang lalu, saya nyimpan duit 100 juta dan saya biarkan ini tabungan ya, jadi tabungan ini bisa dipakai setiap detik. Karena ini tabungan, bisa pakai kartu, digesek pakai uang tabungan ini. Bisa pakai QRIS, bayar pakai uang tabungan ini. Cuman uang ini saya pakai memang cuman buat disimpan doang, buat pembanding. Saya nyimpan uang 100 juta di Bank Jago, setiap bulan dapat bunga dipotong pajak, dari akhir Oktober setiap bulan, dan di akhir Oktober 2023 lalu hasilnya adalah 103.016.000. Jadi ini pembanding yang kita miliki. Uang 100 juta kalau ditaruh di tabungan hasilnya jadi 103 juta. Kalau di Bank Jago tentunya. Ada bank-bank yang 100 juta disimpan di akhir tahun, setelah setahun jadi 99 juta. Cuma saya memang pakai tabungan bank yang oke, yang bunganya juga oke, saya dapat 3% di Bank Jago. Sekarang kita coba bandingkan dengan nyimpen duit di saham. Ini yang videonya kami bahas, di mana 1 tahun yang lalu saya memilih 10 saham dengan uang sebesar 100 juta, memilih 10 saham untuk disimpan. Untuk disimpan selama 1 tahun. Itu strateginya. Jadi waktu itu karena untuk disimpan 1 tahun, ada juga videonya bisa Anda tonton di channel ini. Saya hanya cari saham yang aman-aman aja. Ya, bukan saham yang terbaik, bukan yang paling hot, bukan yang beritanya paling meyakinkan dan lain-lain, bukan. Saham yang menurut saya aman buat nyimpan. Saya simpan setahun aman. Kayak gitu, buat nyimpen duit supaya aman dalam setahun. Jadi singkat cerita juga saya pakai diversifikasi sesuai dengan size, market cap, kepemilikan asing dan lain-lain. Jadi singkat cerita, uang 100 juta, 21%-nya saya belikan BCA, 14%-nya saya beliin BRI, Cepin, Telkom, Unilever, Goto, Belis, Menggersik, dan Tebik. Jadi ini saham-saham dengan berbagai sektor untuk memberikan kestabilan dari kinerja portfolio. Jadi ada saham perbankan, ada saham teknologi, ada saham-saham infrastruktur, kebutuhan pokok, ada saham mobil, ada saham consumer seperti Cepin dan Unilever. Itu saham-saham yang kami pilih. Kami beli 100 juta, kami dengan masing-masing komposisinya. Kayak gitu. Dan semuanya dibeli di hari yang sama. Jadi saya tidak menggunakan keahlian saya sebagai trader, sebagai investor untuk ngatur timing sepanjang 1 tahun. BCA bagusnya beli kapan. Enggak, saya cuma mau nyimpen dan saya mau membayangkan apa yang akan dirasakan orang-orang awam kalau mau nyimpen duit di saham. Bukan yang udah belajar foreign flow, belajar bandarmologi, belajar fundamental, hafal nama-nama candlestick, bukan itu. Tapi saya hanya menganalogikan orang yang, wah katanya saham bagus, oke deh saya simpen. Saya beli saham, jadi saya beli saham-saham ini semua di hari yang sama, berapapun harganya saat itu, dan saya tunggu selama 1 tahun. Juga di dalam perjalanan ada dividen yang didapat. Saya dapat dividen, dan dividen itu saya pakai untuk membeli saham-saham yang lain seperti itu ya, saham-saham yang harga sahamnya turun supaya semuanya digunakan. Jadi singkat cerita, dari saham-saham ini setelah 1 tahun sampai penutupan hari ini, yang BCA kan belinya 21%, 21 juta, berhasil cuan 3%. BRI beli 14 juta, berhasil cuan 12% saham BRI. Saya beli Telkom turun 15%, beli Cepin turun 5%, beli Astra turun 9%, beli naik 2,9%, beli Tebik turun 13%, beli Unilever turun 20%,
beli semen Gersik turun 17%, dan beli Goto, walaupun Goto belinya nggak banyak, hanya 9 juta, turunnya 56%. Jadi ternyata itulah hasilnya. Semua saham ini saya beli nggak saya apa-apain lagi. Nggak saya apa-apain lagi, saya tunggu karena goalnya itu. Nggak ada profit taking, take talk. Jadi siapapun bisa melakukan ini karena cuma nyimpan dan dengan komposisi pada saat itu. Oke. Dan hasilnya, nilainya uang 100 juta di tanggal 31 Oktober lalu, di tanggal sekarang ini update 6 November, hasilnya, oh ya, jadi ini seperti saya bilang, ini historinya, ada saham-saham yang saya beli dari dividen yang didapat, sempat beli Telkom yang turun banyak, beli Tebik, beli Goto juga, dan ada beberapa trading lain, semuanya beli saham-saham yang ada, yang 10 tadi, dan saya nggak pernah menjual sama sekali. Ini screen cap-nya tidak pernah ada realized profit atau loss. Dari tanggal 30 Oktober sampai 5 November, cuma dibiarin aja, nggak diapa-apain sama sekali. Kayak gitu. Dan hasilnya dari uang 100 juta, di tanggal 30 Oktober 2022, di tanggal 6 November 2023 ini, hasilnya tinggal 93,04 juta. Atau returnnya kalau di total, ini udah plus dividen dan lain-lain selama setahun, returnnya minus 7%. Ya, jadi ya saya nggak usah bahas apa-apa, nggak bisa bahas alasan karena ini ada perang, ada suku bunga dan lain, nggak usah, karena memang kita tahu nyimpan hari ini pun ada kejadian selama setahun ke depan yang bisa positif, bisa negatif. Kita udah beli saham-saham terbaik, perusahaan-perusahaan unggulan, beli saham teknologi juga karena mungkin kan, karena di luar negeri sana perusahaan teknologi nomor 1. Mayoritas perusahaan nomor 1 itu teknologi. Jadi waktu itu kami beli saham-saham teknologi yang lagi murah, beli untung, Goto rugi. Jadi semuanya sudah dapat bayangan kalau kita nyimpan duit selama setahun. Ternyata dari tahun 2022 ke 2023 hasilnya minus 7%. Ya sudah, kayak gitu. Jadi ini buat gambaran, pembelajaran aja, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kalau dalam setahun ini, kesimpulannya menurut kami, nyimpen duit di saham itu mungkin kurang ideal ya. Jadi kalau goalnya cuma beli tutup mata tunggu setahun, mungkin kurang ideal. Karena hasilnya benar-benar nggak kebayang. Meskipun Anda beli saham-saham unggulan, hasilnya benar-benar nggak kebayang. Kayak gitu. Jadi nggak kebayang bakal untung atau rugi. Kayak gitu. Kalau Anda nggak punya pengetahuan sama sekali, menurut kami itu kesimpulan pertama, mungkin kurang pas lah nyimpan duit. Bukan cuman itu, gejolak naik turun dari modal kita dari 100 juta, pernah waktu itu jadi 87 juta, pernah jadi 104 juta, naik turunnya lumayan bergejolak. Di awal-awal positif udah happy saya, wah ini bakal the best nih. Tiba-tiba turun tajam, wah ini kacau nih. Jadi ngasih gejolak yang lumayan. Bagi saya yang udah 15 tahun di bursa saham, ya ketawa-ketawa aja. Gejolak 5-6 juta itu ya bagi saya nggak mengganggu memang. Jadi ya seru-seruan aja saya. Cuma saya tahu nggak semua orang seperti saya. Bagi orang yang masih baru, uang dana pensiunnya disimpan di saham 100 juta, setahun goyang-goyang gitu mungkin perasaannya lumayan. Atau orang-orang yang baru memulai karir, uang seadanya untuk nyimpan buat nikah tahun depan digoyang-goyang gitu sama IHSG, sama saham blue chip, sama bandar-bandar di Indonesia, mungkin akan cukup mengganggu produktivitas dan memberikan stres. Kayak gitu. Jadi itu masukan saya. Dan kalaupun kayak gini, berarti kalau mau nyimpen duit di saham mungkin butuh periode yang cukup panjang, 3-5 tahun. Setahun ternyata sangat tidak cukup. Jadi pernah naik, turun banyak, nggak sempat rebound lagi, udah setahun lebih. Ini udah setahun 3 hari. Kayak gitu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau saya mengatakan saham di era sekarang itu mungkin lebih tepat buat muterin duit. Kalau Anda mau cari duit dari saham, ya belajar, ya analisa.
Iya, komit, pantau pergerakan harga, lihat kondisi, baca pergerakan bandarnya, baca pergerakan asingnya, ya komit harus seperti itu. Nggak bisa dapat duit gratis, beli tutup mata, ternyata ya nggak seperti itu. Itu at least dari pengalaman setahun terakhir, seperti itu. Itu kesimpulannya. Dan satu lagi tujuan nyimpen duit yang kami lakukan pada saat itu adalah saya mau membandingkan nyimpen duit di saham sama nyimpen duit di reksadana saham, mana lebih cuan. Karena kan opsi lain selain nyimpen duit saham adalah beli reksadana saham yang diatur manajer investasi, yang manajer investasinya ya dengan segala triknya, segala analisanya dan lain-lain, dia mengelola portfolionya. Jadi kita tetap diam aja, tetap nyantai-nyantai aja, orang yang mengelola, manajer investasi yang mengelola. Kalau ini kan saya waktu itu effortnya cuma 15 menit kayak gitu. Pilih saham BCA, Astra dan lain-lain, beli semua, tunggu setahun. Effort saya cuma 15 menit, sisanya cuma ngeliat. Kalau manajer investasi reksadana itu beli setahun udah itu tunggu. Manajer investasi yang kerja sepanjang tahun untuk mengelola portfolionya. Manajer investasi itu dibayar sama kita. Dan kita lihat kalau nyimpen duit di reksadana saham hasilnya seperti apa. Jadi ini hasilnya. Waktu itu saya beli reksadana indeks. Jadi sengaja supaya reksadananya nggak aneh-aneh, saya pilih reksadana indeks IDX 30. IDX 30 itu artinya apa? Saham-saham yang ada 30 saham terbesar di Indonesia pada saat itu. IDX 30 saya beli dan hasilnya ternyata malah minus lebih besar. Minus 8,67%. Waktu itu di awal bulan November saya masukin uang 10 juta, sekarang tinggal 9,13 juta, minus 8,67%. Ternyata lebih gede ruginya. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya untuk mengalahkan reksadana saham, ternyata metode simpel itu aja berhasil mengalahkan reksadana saham. Kalau tujuannya mengalahkan reksadana saham. Tanpa effort, tanpa harus bayar fee, dan lebih fleksibel juga. Cuman kalau tujuannya untuk nyimpen duit, ternyata ya hasilnya nggak seindah itu kayak gitu. Dan kalau jadi dari project-project lainnya yang saya lakukan, jadi nyimpen duit tadi kan saya mengalokasikan uang sekitar 700 juta waktu itu di tabungan, tadi udah kita lihat returnnya 2,5%. Ada tempat nyimpen duit yang returnnya 12% dalam periode yang sama di tahun yang sama. Ada tempat nyimpan duit yang 7,1%, 5,6%, 3,3%, 2,5%, ada deposito dan lain. Ini kalau mau tahu ini apa, nanti ada video di channel Ngatur Duit, akan saya update instrumen-instrumen lainnya dulu. Juga yang hasilnya 12,7 kayak gitu. Dan saham sendiri minus 7 dan reksadana saham minus 8,6. Seperti itu. Jadi kurang lebih gitulah kesimpulannya. Saya sih happy aja melihat ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat Anda, buat pembelajaran. Kembali lagi ya, kesimpulan utama dari bursa saham adalah Anda nggak bisa tahu sama sekali apa yang terjadi 1 tahun ke depan. 1 tahun ini minus 7%, 1 tahun ke depan bisa plus 7%, bisa plus 14%. Bisa minus 14% juga bisa. Karena kalau Anda baca analis sekuritas 1 tahun yang lalu, semua mengatakan IHSG akan naik 1 tahun ke depan. Semua komentator saham, analis, praktisi, ekonomis, semua mengatakan IHSG akan naik. Kenyataannya turun. Kayak gitu. Ada yang bilang mitos, kalau beli saham blue chip pasti naik. Kenyataannya tadi ada yang turun sampai 20%. Seperti itu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi nyimpen duit di saham, intinya Anda nggak akan tahu sama sekali setahun ke depan hasilnya gimana. Kalau Anda happy sama itu, sama seperti saya happy aja. Saya udah kasih kok, udah saya korbankan uang 100 juta ini, saya simpen, saya biarin selama setahun. Saya sih happy aja. Kalau Anda juga happy aja, ya silakan.
Saya rencananya si nyimpen duit ini saham yang sama akan saya biarkan 1 tahun ke depan, saya biarin juga, saya relakan aja itu 100 juta, kita lihat jadi berapa selama setahun. Itu yang saya ini. Cuma kalau Anda ngerasa, wah saya sih nggak bisa terima, mendingan saya nyimpen duit di instrumen lain, silakan. Nanti mungkin minggu ini atau minggu depan Anda bisa follow channel Ngatur Duit. Saya akan review hasil nyimpen duit di produk-produk lainnya yang kinerjanya ternyata jauh lebih besar dari saham untuk tahun ini. Oke, itu aja. Semoga berguna. Bagi ada yang mau tanya atau apa, silahkan tulis kolom komentar. See you next time.